Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang bertemu Anda semua, khususnya anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Pak Jana mengajak belajar bersama-sama matematika pra-KBM, matematika persiapan sebelum KBM. Apa materinya? Yaitu adalah peluang. Ya, pokok bahasanya peluang. Materi yang akan kita pelajari adalah teknik membilang. Nah, tolong untuk diperhatikan baik-baik. Ini adalah awal dari pelajaran peluang. Ini sangat menentukan untuk materi-materi berikutnya Anda bisa mengikuti atau tidak. Biasanya kalau di bagian awal sudah tidak dapat mengikuti, berikutnya adalah tentu banyak kesulitan. Baik, bersama-sama ayo kita perhatikan. Yaitu adalah bagian pencacahan, yaitu teknik membilang. Langsung kita ambil suatu contoh sebagai suatu ilustrasi. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan. Dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Banyak rute yang mungkin dari kota A ke kota C. Ya, mari kita buat ilustrasinya, ini bagannya. Ya, ini misalnya ada kota A, kota B, kota C. Kota A ke kota B ada 2 jalan. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Nah, jalan-jalan itu kita misalkan adalah B, G. Ya, 2 jalan dari A ke B itu ada 2 jalan, yaitu B dan G. Sedangkan dari B ke C ada 3 jalan, yaitu adalah jalan R, jalan S, dan jalan T. Nah, sekarang kita perhatikan rutenya. Rutenya tentu adalah dari apa? Karena dari A ke C, ya kita perhatikan lewat jalan ini. Jalan B bisa pertama, atau mulai jalan G. Ya. Coba kita satu persatu kita mulai jalan dari B. Dari B kita menyusuri, ya kita menyusuri jalan B dari A ke B. Kemudian dari B ke C menyusuri jalan R. Ya, itu satu. Bisa juga dari dari A ke B itu kita melalui B. Kemudian dari B ke C melalui S. Bisa juga A ke B kita melalui B, kemudian dari B ke C melalui T. Jadi satu jalan B ini sudah mendapatkan berapa rute? 3 rute yang mungkin. Kemudian yang jalan Q tentu juga sama seperti B. Satu jalan Q ini bisa mendapatkan atau menghasilkan berapa rute? 3 rute. QR, kemudian QS, kemudian QT, ya seperti itu. Jadi seluruh rute berapa? Ada 6. Satu jalan menghasilkan jalan, yang satu jalan dari A ke B menghasilkan 3 rute. Padahal dari A ke B ada 2 jalan. Nah, tolong perhatikan ini. Ini rute pertama, saya ulang lagi tadi ya. Biar mudah dimengerti. Ini rute pertama ABR, ABC dari A ke B ke C ada rute yaitu adalah PR. Kemudian berikutnya ada rute PS. Rute berikutnya PT. Ya, itu satu jalan. Dan satu jalan lagi dari A ke B yaitu adalah jalan apa? Jalan Q. Nah, kita misalkan ini A, B, C. A ke B ke C melalui Q, R. Satu rute. Kemudian
QS, dan kemudian apa? QT. Ya, jadi semuanya pada berapa rute? Ada 6 rute. Baik, kalau kita tulis, karena dari A ke B itu ada dua jalan, PQ, kemudian tiap-tiap jalan itu menghasilkan berapa rute? 3 rute, maka kita mudah untuk mendapatkan banyaknya rute adalah 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. Ya, ada 2 kali 3 rute atau cara tempuh dari A ke kota C. Ya, seperti itu. Baik, jadi catatan ini apa? Banyak rute A ke C sama dengan banyak cara A ke B dikali banyak cara dari B ke C. Ya, cukup jelas. Oke, selanjutnya ada contoh berikutnya. Nah, seorang pembalap sepeda mempunyai 3 buah helm ya. Mempunyai helm 3 buah dan kaos olahraga balap sebanyak 5 buah. Banyak cara memakai pasangan helm dan kaos yang mungkin dapat dilakukan. Nah, misalnya nih, kita misalkan helmnya itu kita kasih nama ini, pakai HP helm putih misalnya, HM helm merah, HB helm biru, dan kaosnya kaos B kaos putih, KM kaos merah, KH kaos hitam, KK kaos kuning misalnya, KB kaos biru. Nah, ini kita bisa buat pasangan berurutannya. Misalnya bisa jadi pembalap itu menggunakan apa? Helm putih menggunakan kaos putih. Bisa juga menggunakan helm putih, kaosnya merah. Atau yang lain lagi, ya kan? Nah, itu kita coba daftar. Kita buat daftarnya. Nah, ini misalkan kita daftar. Nah, yang mendaftar ini judul atas adalah untuk kaos. Kaos putih, kaos merah, kaos hijau, kaos kuning, KB, kaos biru misalnya. Kemudian yang vertikal ini kita gunakan untuk helm putih, helm merah, helm biru. Nah, sekarang kita bisa mendaftar pasangan berurutan. Kita pasangkan helm putih dengan kaos putih, helm putih dengan kaos merah, helm putih dengan kaos hijau, helm putih dengan kaos kuning, helm putih dengan kaos biru. Ya, gitu ya. Nah, ini pasangan berurutannya. Ya, jadi helm satu bisa mendapatkan berapa cara berpakaian? Ada berapa ini? 5 cara berpakaian. Sekarang coba helm merah. Ada berapa cara berpakaian? Helm merah dengan kaos putih, helm merah dengan kaos merah, helm merah dengan kaos hijau, helm merah dengan kaos kuning, helm merah dengan kaos biru. Ya, ada berapa? Ada 5 cara. Begitu pula untuk helm biru juga 5 cara. Jadi seluruhnya ada berapa cara? Ada 15 cara, ya kan? Nah, banyak helm 3, banyak kaos ada 5, banyaknya cara berpakaian ada 3 kali 5. Ya, pasangan apa berpakaian pasangan apa? Pasangan helm dengan kaos. 3 kali 5. Jadi ada berapa? Ada 15 cara berpakaian. Oke? Bisa diikuti? Ya, bisa Pak. Ya, baik. Kita lanjut untuk berikutnya. Nah, berikutnya akan saya coba. Ya, baik, contoh berikutnya. Perhatikan nih, ada 3 mata uang logam dilambungkan bersama-sama. Kemungkinan yang terjadi. Nah, ini apa yang akan terjadi? Mata uang logam terdapat 2 muka, ya, yaitu adalah muka angka dan muka gambar burung. Ya, biasanya seperti itu ya, muka gambar lah gitu.
Misalnya untuk muka angka kita misalkan A dan muka gambar burung kita misalkan G. Nah, sekarang cara kita mendaftar semua kemungkinan yang terjadi agar tidak kelewatan dan mudah teratur, ya kan, kita buat diagram pohonnya. Diagram pohon. Ya. Nah, ini misalnya ada mata uang pertama, kedua, ketiga. Masing-masing memiliki apa? Masing-masing memiliki muka angka dan muka gambar. Nah, ini misalnya uang pertama. Ada muka angka, muka gambar. Pada saat dilambungkan bisa jadi, ya, bisa jadi untuk uang pertama ini muncul angka atau bisa jadi muncul gambar. Sekarang jika uang pertama muncul gambar, angka, maka uang kedua akan muncul apa? Ya, bisa jadi uang kedua itu muncul angka, bisa juga muncul gambar. Nah, gitu ya. Sekarang uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka. Kemungkinan uang yang ketiga muncul apa? Ya, tentu bisa jadi. Baik, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ya. Jadi ini bisa jadi yang kedua ya. Uang pertama itu yang tadi muncul angka, sekarang kalau muncul gambar. Kalau uang kedua itu muncul gambar, maka uang keduanya muncul apa? Bisa juga muncul angka, bisa juga muncul gambar. Ya, peluangnya sama, kan? Nah, sekarang ini untuk uang pertama, uang kedua. Sekarang bagaimana kemungkinan berikutnya? Uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul apa? Bisa angka, bisa gambar. Gitu ya. Uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka, uang ketiga bisa angka, bisa gambar. Baik. Perhatikan berikutnya. Kalau uang yang pertama itu gambar, kedua angka, maka yang ketiga apa? Bisa angka, bisa gambar. Begitu pula yang pertama gambar, kedua gambar, ketiga bisa angka, bisa gambar. Jadi ini kalau kita lanjutkan seperti ini anak sekalian. Ya, itu bagannya. Ini namanya diagram pohon. Nah, oke. Sehingga kemungkinan yang muncul pada saat tiga mata uang logam itu dilambungkan itu adalah pertama bisa angka, kedua angka, ketiga angka. Nah, bisa juga pertama angka, kedua angka, ketiga gambar. Atau pertama angka, kedua gambar, ketiga angka. Atau angka gambar-gambar. Atau yang pertama gambar, kedua angka, ketiga angka. Jadi GAA. Berikutnya bisa juga GAG atau GA atau ketiga-tiganya gambar. Nah, ini semua kemungkinan yang akan terjadi atau muncul kalau tiga mata uang logam itu dilempar bersama-sama. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan apa? Ini namanya diagram pohon. Nah, tentu ini bisa juga dikalian kembangkan nanti untuk kasus-kasus yang lain, ya gitu. Bahkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari jika dimungkinkan. Ya, baik. Kita lanjut. Banyaknya ada berapa? 8 ya, 8. Oke. Nah, 8 itu bisa kita tuliskan sebagai apa? Sebagai 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya. Coba perhatikan. Ini yang pertama 2, ya kan? 2 kemungkinan. Kemudian yang berikutnya 2 kemungkinan juga angka gambar. Ketiga juga 2 kemungkinan angka gambar. Jadi ada kemungkinannya ada 8 kali muncul. Ya.
atau 8 kemunculan maksudnya. Ini yang kan kemungkinan muncul ada 8 ya. Baik, itu kalau 3 mata uang logam dilambungkan bersama-sama ya. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Masih ada satu contoh lagi. Satu lagi nih. Disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat nomor yang besar bilangannya ribuan dengan angka-angka tidak berulang. Tidak berulang angka-angkanya. Jadi kalau misalnya 2000, nanti nggak boleh lagi misalnya 2200 misalnya. 2234 misalnya, nggak bisa. 2234 nggak bisa karena 2000 sudah dipakai, angkanya 2 ya. Nggak bisa dipakai lagi, jadi namanya tidak berulang. Banyak nomor yang terbentuk jika bilangan nomor itu kurang dari 5000. Nah, kalau kurang dari 5000 kalian bisa bayangkan apa sih? Nah, tentu kalau kurang dari 5000 nggak mungkin kepalanya 5 ya kan. Nah, kita buat dulu kotak-kotak berikut ini merupakan tempat angka-angka secara urut dari ribuan sampai satuan. Nah, ini. Jadi yang pertama ini ribuan, ini tempatnya ribuan, kemudian apa? Ribuan, ratusan, di sini tempat puluhan, ini tempat apa? Tempat satuan. Nah, sekarang kalian dapat isi atau dapat diisi untuk ribuan. Ribuan dapat diisi dengan apa? 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ya, kenapa 0, 5, dan 6 tidak? Ya, kalau diisi dengan 0, ini ribuan ini diisi dengan 0, ya nanti nggak jadi, nggak besarnya nggak ribuan ya di sini ya, karena di sini diketahui dibuat nomor yang besar bilangannya ribuan. Kalau depan itu 0, yang ribuan 0 ya nggak ribuan berarti ya kan. Oke, kemudian kepalanya gimana? Ini di sini ada batasan. Bilangan nomor itu kurang dari 5000. Jadi bilangannya yang terbentuk kurang dari 5000. Berarti kepalanya tidak boleh 5 di sini. 6 ya nggak boleh, 5 saja enggak kok ya kan. Jadi ini hanya 4 di sini, boleh 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Oke, dapat ditangkap. Kemudian ratusan. Ratusannya bisa diisi oleh apa saja. Nah, oke. Untuk mengisi ratusan, kita misalkan ribuannya itu 1000 misalnya. 1236 misalnya ya, gitu ya. Nah, misalnya nih 1000 berarti 1 sudah kepakai. Kalau 1 sudah kepakai, maka pada ratusan nggak ada angka 1 ya. Nah, itu. Kalau 0 malah boleh ya kan? 1023 misalnya kan bisa. Ada 0 dipakai. Jadi di sini untuk kolom ratusan bisa diisi 0, bisa diisi 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. 1 enggak, karena 1 sudah dipakai di ribuan ini. Ini dimisalkan ya kan. Tentu nanti bisa juga dipakai 2 atau dipakai 4 atau dipakai 3 atau 4 ya kan. Yang penting tidak berulang. Makanya di sini pada ratusan tidak lagi digunakan 1 karena 1 dimisalkan dipakai di ribuan. Oke, sudah dimengerti. Nah, sekarang puluhan. Tapi untuk mengisi kolom puluhan ini, posisi puluhan kita harus apa? Harus tentukan dulu nih ratusan. Katakan ratusannya berapa? Katakan 200 misalnya. Ya, duanya kepakai untuk apa? Oh, 0 di sini misalkan. Misalkan diisi 0. Artinya ratusannya 0 ya. Nah, baik. Berarti 0 untuk puluhan sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, gitu ya.
Yang dipakai apa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Oke. Baik, dimisalkan untuk puluhannya 2. Maka 2 sudah nggak bisa dipakai pada satuan. Jadi satuannya tinggal apa? 3, 4, 5, 6. Baik. Bisa membayangkannya gitu ya. Baik. Nah, sekarang banyak cara ya. Jadi ribuan, untuk ngisi kolom ribuan ada berapa cara? Ada 4 cara. Untuk mengisi ratusan, di situ ada berapa cara? 6 cara. Untuk mengisi puluhan ada 5 cara. Untuk mengisi satuan ada 4 cara. Jadi kalau kita menggunakan apa tadi, contoh rute tadi, bagaimana kita dapat menentukan banyaknya nomor yang didapatkan adalah kita kalikan itu banyak cara ya dari masing-masing tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita kalikan ya gitu ya. Jadi ini 4 cara kali 6 cara kali 5 cara kali 4 cara. Didapatkan berapa? 480 nomor. Ya oke ya gitu ya. Oke, dapat dimengerti? Baik. Nah, ada permohonan dari Pak Jana, mohon subscribe, like, dan share. Tolong untuk dibantu Pak Jana agar Pak Jana bersemangat untuk terus membuat bahan ajar ya, dan mengupload di video sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang atau dapat dinikmati oleh banyak orang. Oke, sudah subscribe kah? Ya, like dan share. Silakan. Saya tunggu beberapa detik. Ya. Oke, lebih bagus lagi Anda tekan subscribe, kemudian tanda lonceng, pilih ya yang paling atas. Baik, terima kasih. Ya, kita berlanjut. Berikutnya ada soal latihan. Dicoba ya, soal latihan ini cukup sederhana, tapi yang penting kalian mencoba. Kalau Anda bisa, tentu Anda akan percaya diri ya. Nomor 1, seorang mempunyai 2 arloji dan 5 topi. Ada berapa cara orang tersebut menggunakan pasangan arloji dan topi? Oke, saya rasa nggak ada kesulitan. Nomor 2, seseorang mempunyai peralatan makan, yaitu 3 macam piring nasi, 2 mangkok sayur, dan 2 sendok makan. Ada berapa cara yang mungkin ia menggunakan ketiga macam alat tersebut, alat makan tersebut. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini anak sekalian. Pelajaran kita, pertemuan berikutnya adalah notasi faktorial. Nah, terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Dan tetap bersemangat, Anda pasti bisa. Oke? Baik, sampai jumpa.